beban kerja dosen. Jadi karena namanya BKD, beban ya apa boleh buat, harus kita tanggung. Iya. Hal yang tentunya bukan baru karena rutin setiap semester. Meskipun saya menemukan ada hal yang prakteknya memang terlupakan ya. Apa itu? Semestinya di awal semester kita sudah membuat RKD, rencana kinerja dosen. Iya, rencana kinerja dosen, RKD baru BKD gitu. Iya, ini kan tradisi kita ini keliru. Jadi sambil membuat laporan, sambil membuat rencana gitu. Kalau ini terlaksana dengan baik, ya RKD itu di awal semester, kita barangkali terarah gitu. Kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Barangkali ke depan saya usul kepada Bu Wadek, RKD itu kita buat di awal. Di buku pedomannya tertulis begitu. RKD dulu. Ya meskipun sekarang kita kerjakan RKD juga, tapi berbarengan gitu. RKD berbasis BKD. Ini menurut saya keliru. Mungkin bisa kita revisi apa inovasi. Tapi yang jelas di buku pedomannya tertulis begitu. Bapak Ibu, barangkali ada yang belum mendapatkan pedoman BKD. Sudah di-share ya, kalau sudah di-share silahkan dipelajari. Dan sebagai pemberitahuan saja, sebetulnya DJM tugasnya tidak ada hubungan langsung dengan BKD. BKD itu tugas masing-masing dosen. Ya, karena gugus jaminan mutu itu terkait dengan semuanya, maka ya ini hubungan tidak langsung saja gitu. Namun demikian, ini untuk kepentingan kita semua, saya kira ya kita marilah sama-sama melakukan apa yang terbaik buat kita. Di depan kita sudah ada Bu Wadek 1 yang seharusnya penanggung jawab dari BKD itu sebenarnya Pak Dekan. Kemudian di dalam buku pedoman disebutkan dibantu atau diselenggarakan oleh GJM. Kalau Pak Dekan bisa mewakilkan kepada Wadek 1. Saya kira begitu, mungkin sekedar informasi. Selanjutnya kita lebih banyak praktek, misalnya ada beberapa bapak-bapak ibu yang kurang, nanti kita saling saja lah. Mungkin begitu dari saya sebagai pengantar. Mari kita buka acara ini dengan sama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ibu Wadek 1, Ibu Dr. Gita Faturrahmah MSc, dipersilakan untuk memberikan arahan. Baik, yang terhormat Ketua KPMF Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, para GJM, ada Pak Dudun itu untuk Prodi Kesos dan PMI ya. Kemudian Bu Cami itu BPI dan MD. Kemudian Pak Ismet itu untuk Prodi Magister KPI dengan MD. Nah, Pak Ajis itu Prodi Jurnalistik 1 ya? Pak, ya, Bapak dan Ibu, poin yang terpenting gitu ya. Oh ya, Bu Pia itu KPI, Prodi KPI S1 aja. Bapak dan Ibu yang saya hormati bersama, saya mewakili Pak Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Profesor Dr. Gun Gun Herianto untuk melid kegiatan BIMTEK BKD untuk Janjun 2025. Poin yang terpenting adalah pertama, kita semua mengetahui siapa saja GJM masing-masing prodi, gitu ya. Yang tadi dihafalkan, kita prodi apa
Poinnya itu yang terpenting. Kalau prodi S1 KPI itu bupiah, seperti itu gitu ya. Nanti finalnya di Pak Jumroni. Poin yang pertama itu Bapak dan Ibu. Poin yang kedua itu adalah kita mengetahui Bapak dan Ibu aplikasi mana saja untuk menginput. Ya, seperti itu. Ada 2 aplikasi misalnya. Nanti dijelaskan secara teknis. Kemudian kita harus menguasai materi apa saja yang perlu kita input, yaitu menguasai pedoman. Otomatis semua dosen itu harus betul-betul memahami 3 aspek Tridharma perguruan tinggi yang harus kita laporkan. Karena setiap tahun ya, setiap semester pengisian selalu aja ada masalah. Poin yang terpenting, kenapa masalah itu muncul? Karena ketidakpahaman dosen yang bersangkutan. Adapun secara teknis, apakah menginputnya individu langsung, dosen yang bersangkutan itu akan lebih mudah. Atau menggunakan asisten. Nah, artinya asisten pun perlu pengetahuan tentang Tridharma perguruan tinggi yang perlu dilaporkan. Nah, itu yang aspek yang kedua. Kemudian aspek yang ketiga, Bapak dan Ibu, per Juli sampai Desember semester depan ini tuntutannya lebih tinggi capaiannya, yang perlu kita ketahui bersama. Contoh misalnya asisten ahli nih, wajib Sinta 4, Sinta 56. Nah, atau buku ajar ber-ISBN. Kalau di Sinta 56 itu harus penulis pertama, berlaku untuk 2 semester. Lektor itu Sinta 34. Lektor itu Sinta 34. Atau buku ber-ISBN dan sebagai penulis pertama. Jadi bisa buku ya? Atau iya. Kemudian lektor kepala Sinta 3 ya. 3. Lektor kepala itu Sinta 3 atau buku 23 atau buku yang ber-ISBN penulis pertama. Itu Juli semester depan. Profesor ini lebih tinggi. Ya. 1-2 atau Scopus atau buku ber-ISBN. Berlaku untuk 2 semester. Artinya berlaku untuk Juldes kemudian Janjun 2026. Nah, logikanya bagi kita yang belum memiliki standarisasi syarat khusus tadi, ada waktu 6 bulan untuk prepare Juldes ke depan untuk publikasi. Nah, mari dalam tuntutan yang tinggi tersebut, ya alangkah lebih baiknya kita kolaborasi sistemik pada institusi. Seperti itu. Contoh misalnya, Bapak dan Ibu ada hasil tulisan-tulisan diskusi dosen, hasil tulisan Bapak Ibu penelitian di P3ID, hasil di misalnya yang pengabdian dari Jamilah yang perempuan, kemudian kita ada juga jurnal. Seperti itu. Dari sekarang Bapak dan Ibu disiapkan mana kebutuhannya. Semua pekerjaan itu Bapak dan Ibu adalah outcome yang diminta, produk. Semua termasuk perkuliahan. Jadi nanti silahkan ke Bapak dan Ibu kalau ada mata kuliah ditugaskan mahasiswa nulis jurnal. Jadi outcome bentuknya, bukan hanya teoritis. Ini kurikulum OBE dan mempermudah kita untuk BKD. Seperti itu. Jadi bismillah Bapak dan Ibu, untuk buku hasil diskusi bulanan Agustus ini cetak ada 17 dosen yang di dalam buku tersebut per Agustus. Kemudian setelah Agustus, Desember kita akan publish 17 dosen lagi untuk buku yang bunga rampai. Campuran dari seluruh prodi. Ada prodi KPI kemarin keluar dari naskah tidak mau bunga rampai satu fakultas gitu ya, tapi ada satu saya dan Pak Masran tetap masuk pada bunga rampai ke fakultas, begitu ya Pak Masran ya. Nah, untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, buku bunga rampai untuk 17 nanti kita open rekrutmen untuk naskah lagi. Kemudian ada international proceeding, nanti Bapak dan Ibu silahkan
Bapak dan Ibu siapkan naskahnya, nanti kita share ke Bapak dan Ibu untuk naskah. Adapun biaya, terkait pembiayaan, kalau international proceeding ini untuk pengetahuan Bapak dan Ibu ya, saya share di sini. International proceeding itu 5.500.000 personal. Tapi ada juga yang dibayarkan berdasarkan institusi, itu tergantung slot keuangan, nanti koordinasi dengan Wadek 2 seperti itu. Kalau pribadi 5.500.000. Untuk mendapatkan ID Scopus, Pak Hudri nih, ID Scopus cukup 2 proceeding internasional. Jadi kalau yang baru satu lagi international proceeding itu dapat dapat ID Scopus. Nah, kita kenapa? ID ya, gunanya ID Scopus tentu untuk tuntutan di Sinta, akun Sinta dan Google Scholar kita, dan internasionalisasi tulisan-tulisan dosen dakwah, dan kita masih minim untuk tulisan-tulisan yang internasional. Mari Bapak dan Ibu, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum punya ID Scopus, menulis dengan artikel yang bertaraf internasional. Nanti kita belajar bersama-sama untuk teknis menulis artikel ilmiah yang bertaraf internasional. Saya kira itu poin yang pertama, kita harus mengetahui masing-masing pendamping GJM di masing-masing prodi. Yang kedua, kita harus menguasai materi dari pedoman. Yang ketiga, tentu bagaimana kita kolaborasi untuk ke depan melaksanakan program-program yang relate dengan inputting BKD. Kalau pengajaran, insya Allah Bapak dan Ibu tidak ada masalah. Tapi yang PR adalah penelitian dan pengabdian. Ada Jamilah, ada P3ID, ada diskusi bulanan sebagai wadah jurnal juga wadah untuk realisasi tercapainya tuntutan BKD. Bapak Ibu, sebetulnya kenapa kita harus membuat jurnal, membuat buku? Karena itu tuntutan ya. Saya ingin berbagi sedikit pengalaman ya, tahnus menikmat nih di semester ini. Saya memberikan tugas pada mahasiswa yang saya ajarkan, kalau Anda ingin dapat nilai A, tolong dipublish di jurnal Sinta 5 dan 6. Dan sekarang sudah terkumpul sekitar 20. LOI-nya ya, 20 yang sudah terbit sekitar 10 lah, separuhnya. Sinta 5 dan 6, mahasiswa semester 6. Mata kuliahnya metode penelitian. Jadi mereka membuat laporan, terus saya ajarkan juga bagaimana supaya tidak hanya sebatas laporan, tetapi dipublish ke jurnal. Memang saya sedikit mengiming-imingi mereka, kalau dipublish di jurnal Sinta 5 dan 6 saya kasih nilai A. Dan yang tidak punya biaya ngomong aja Pak Hamdi, ngomong aja. Akhirnya dia nagih. Nah, ini dia nagih. Yang nggak enak kan ditagih. Pak, kami nggak punya anggaran Pak. Oke, Anda sanggupnya berapa? Nanti sisanya saya. Itu konsekuensi logis ya, saya kira ya. Ya, nah Bapak Ibu kalau juga nggak punya, Ibu kan tinggal ngomong aja ke Wadek 1. Oh ada Wadek 2 ya? Tuh Wadek 2 ngomong, ke Wadek 2, ngomong aja. Ya, kalau dikasih ya terima kasih, kalau tidak tagih. Ya itu sekedar pengalaman saya. Jadi saya udah punya sekitar mungkin buat semester depan bisa itu, karena ada yang belum terbit. Kan lumayan tuh, ada 10. Ada nama saya di belakang. Saya minta di belakang. Kecuali kita minta nama di depan. Mungkin kita yang agak besar mulai dari biayanya ya. Tapi ngomong-ngomong itu laku nggak buat saya. Gitu. Jurnal 56 itu untuk saya nggak bisa ternyata, Pak Hudri nggak bisa, udah mulai modal nggak bisa lagi.
Oh bisa, tidak yang tidak bisa. Kita baca di BKD, ternyata di BKD ada nomor berapa tuh lupa saya. Pembinaan terhadap penulisan 35 ya, R35. Poinnya sih kecil, 0,44 seingat saya. Saya udah ngitung. Ya kali 10 lumayan lah, jadi 4, tetap ada gitu. Nah, kalau Bapak Ibu yang lektor kepala, yang lektor, yang asisten, itu kan dapat pembinaan, dapat berlipat ganda itu keuntungannya. Gitu. Ya tentu kita, Bapak Ibu yang sini yang di S2 kan, S2 atau di S3 yang ngajar di S2. Nah itu kan mahasiswanya bisa diplot ke sana juga itu. Gitu. Bukan dieksploit, diberdayakan Pak. Ya, jangan salah nyebut aja, diberdayakan bukan diperdayakan, beda. Atau dibudidayakan. Ya itu bisa-bisa kita aja lah. Mahasiswa juga menguntungkan. Saya berikan ini juga pada mahasiswa semester 6 itu. Dengan tulisan Anda dimuat di jurnal, maka ketika Anda mau masuk ke pascasarjana, ke S2, itu bisa digunakan. Karena ada beberapa persyaratan untuk masuk di S2 atau pascasarjana. Calon mahasiswanya itu melampirkan karya ilmiah. Betul kan ya? Begitu ya? Di kita misalnya di sini kan begitu yang saya tahu. Untuk masuk S2, mahasiswa diminta menunjukkan karya ilmiah, publish di jurnal. Dan itu jurnalnya Sinta. Saya ulang lagi, yang KPI misalnya silakan hubungi Bu Pia Khairunisa untuk S1 ya. Yang BPI itu Bu Cami dengan MD. Mungkin Ibu boleh berdiri biar yang lain tahu yang mana Ibu Cami. Saya memegang MD dan BPI Bapak Ibu. Siap Bu. Ya. Kesos dan PMI siapa? Pak Dudut, silakan berduduk berdiri. Ya saya kira semua udah pada tahu lah. Ini kan biar suasana. Yang terakhir pasca sarjana, yang S2 baik KPI maupun MD itu dengan Pak Ismet. Silakan. Jadi wajib jurnal terakreditasi Sinta maupun yang internasionalnya Scopus. Saya kira nanti kita bisa berkolaborasi lah. Ya, baik mungkin difasilitasi nanti oleh Wadek 1 dengan kampus lain misalnya, karena tidak mudah juga gitu kan menembus, apalagi dengan waktu dan biaya. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu kalau ada yang ingin disampaikan, asal jangan terkait dengan keuangan kali ya, dengan teknis penulisan dan sebagainya. Saya juga berharap nanti kepada Wadek 1 tentu di backup oleh Wadek 2 untuk ke depan kita mengadakan pelatihan penulisan baik untuk Sinta maupun Scopus. Saya kira itu upaya kita yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan persoalan di dunia akademik kita. Saya kira mungkin itu dari saya. Bapak Ibu silakan, ada yang mau disampaikan atau terkait dengan Pak Ade silakan. Ya, terkait pengisian untuk penelitian ya. Jadi Bu Ade 1 menyampaikan kewajibannya itu untuk lektor Sinta atau tulisan buku ber-SPN. Tapi ada edaran yang disampaikan Bu Pia itu ke depan harus Sinta, itu enggak, dan nggak bisa buku lagi atau coba Pak Dudun, kemarin saya baca di Pak Dudun tuh apakah itu berlaku atau gimana ya? Saya praktek langsung itu bukan apa itu tapi jurnal ya.
Sinta Dan Itu apa? Tidak sesuai. Tidak sesuai. Oh, saya sudah ngambil salah satu Indonesia. Ada ini belum pernah saya ngambil. tampilkan ya. Tapi belum kan dalam beberapa tahun. Saya 2004 Tanggal 5 bulan Desember. Besok tapi tenang. Ada pertanyaan. Ya udah sekarang Berarti di Nanyanya Papua terakhir ada biasanya sana. kapan mulainya gitu. Baik, besok langsung. Saya belum pernah saya pakai. Kalau mulai Jadi berlakunya apa? Atau Pak Dudun. berarti aman ya Pak. Aman. Oke. Rekor kepala yang nggak ada atau. Mulai dulu Masih ada ya Pak ya? Harus ada. Alhamdulillah. Asisten ahli dengan rektor itu atau. Rektor kepala sama guru besar itu harus Sinta. Nanti dengan yang dari Mungkin perlu kita sepakati dulu, kita memahami tentang sister. Yang pertama, sister ini tidak hanya untuk BKD ya. Jadi sister ini pertama untuk kenaikan pangkat juga. Jadi kalau zaman dulu kita kenaikan pangkat nyetor dokumen, kemudian BKD nyetor dokumen, SKP juga nyetor dokumen. Nah sekarang dengan adanya sister itu sudah all in. Mungkin tinggal SKP kalau tidak salah yang masih terpisah. Nah oleh sebab itu maka pertanyaannya apakah saya sebagai dosen perlu ngisi BKD atau tidak? Jawabannya wajib. Ya, jadi wajib. Jangan tanya Pak, saya ngisi BKD tidak. Mungkin jawabannya bukan BKD, mengisi sister. Ya, jadi sister, BKD itu bagian dari sister. Jadi sister itu kalau kita mau melakukan kenaikan pangkat, lalu akun atau kesimpulan di sisternya itu atau di BKD-nya kurang dari 3 semester berturut-turut M, maka tidak bisa. Jadi syaratnya minimal 3 kali berturut-turut BKD-nya statusnya M. Jadi akan keterkaitan antara sister, kemudian BKD, kemudian juga dengan kepangkatan. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, di akun ini atau di sistem ini mungkin langsung saja masuk ke akun masing-masing. Mudah-mudahan ingat semua ya password dan username-nya. Kalau lupa lagi nanti bisa minta tolong ke tim yang lain. Ya. udah selesai ya. Oke, ini juga terkait dengan jaringan nih. Jaringan internetnya muter-muter. Oke. Baik, Bapak Dino sudah masuk ke akun sisternya masing-masing. Mungkin Pak Ismet atau Bu Cami bisa memantau. Ini udah pada masuk ya. Baik, di bagian sister ini perlu kita sepakati dan pahami bagian-bagiannya. Yang pertama bagian profil. Nah, profil ini wajib diisi karena keterkaitan dengan status kepegawaian kita serta kepangkatan dan sebagainya, sehingga ini wajib diisi. Saya kira kalau yang kemarin sudah mengisi aman ya. Mungkin yang baru, bagi yang baru silakan dicek kembali profilnya apakah sudah dilengkapi atau belum. Kalau belum dilengkapi, mohon dilengkapi terlebih dahulu. Gak apa-apa. Kemudian pastikan di sini datanya lengkap, ada ikatan kerjanya, status kepegawaian, NUPTK, rumpun ilmu dan seterusnya. Nah, untuk mulai semester kemarin dan seterusnya, Bapak dan Ibu akan diasesi atau akan dinilai sesuai dengan rumpun ilmunya. Jadi ada kemungkinan Bapak dan Ibu tidak dinilai oleh asesor di dalam fakultas dakwah. Mungkin nanti ada yang dinilai oleh asesor dari fakultas fisik, mungkin di tarbiyah, mungkin di fakultas teknik dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu
perlu kita memahami di saat pengisian instrumen ini harus sesuai dengan berdasarkan rubrik BKD maupun rubrik Remon, khususnya rubrik BKD. Karena kalau tidak mengikuti rubrik tersebut, dikhawatirkan menurut kita itu masuk BKD, tapi menurut asesor tidak. Karena asesornya belum tentu asesor di Fakultas Dakwah. Nah, itu ya, jadi dicek sesuai dengan rumpun bidang ilmu ini. Oke, yang kedua tadi terkait dengan profil ya. Yang berikutnya adalah yang disebut dengan portofolio. Portofolio ini mulai dari pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang. Tridharma plus penunjang. Nah, inilah semua kegiatan kita sebagai dosen dilaporkan sesuai dengan bidang masing-masing. Kapan saja. Nah, bedanya dengan LKP di tahun-tahun atau aplikasi sebelumnya, kita kan baru ngisi ketika mau BKD, ngisi gitu ya, rame gitu. Setelah itu lupa lagi kadang-kadang, baru ingat lagi di semester berikutnya. Nah, dengan sister, Bapak Ibu ketika mendapatkan penugasan atau sudah ada bentuk kinerjanya, misalnya menjadi pembicara di forum internasional ataupun di nasional, langsung saja input di bagian misalnya di pengabdian atau penunjang. Jadi tidak perlu menunggu waktu pengisian BKD. Oh, bisa ya? Ya, karena BKD sebetulnya proses penarikan data dari portofolio saja, itu aja. Jadi kalau kita mengisi dari awal ini nih, maka hari ini tinggal klik, mungkin 10 menit selesai. Karena kita terbiasa dengan aplikasi yang lama, kita tidak bisa input kalau belum dibuka, akhirnya kita nunggu. Nah, dengan sistem ini, dengan sister, itu tidak perlu lagi menunggu pembukaan BKD. Jadi kapan saja kita bisa input ke sini. Nah, sehingga di saat ada pembukaan BKD nih, ya tinggal klik menu ini, tinggal tarik. Nah, berhubung kita belum mungkin masih terbiasa dengan mode yang lama, mau tidak mau kita input di portofolio. Jadi kalau disebutkan isi dulu portofolionya, berarti isi di sini. Itu ya. Jadi pengisian dokumen bukan di BKD. Pengisian dokumen seluruhnya ada di portofolio. Nah, tetapi ada beberapa yang memang ditambahkan di sini. Tapi intinya seluruh kegiatan laporan itu dilaporkan pada bagian portofolio, pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang. Mulai hari ini, mulai kemarin, mulai sebelumnya. Bisa, iya bisa, betul. Jadi kapan yang belum dimasukkan karena itu terkait dengan angka kredit. Nah, sehingga kemarin ada laporan juga, kalau misalnya tidak dilaporkan ke LKD atau ke Remun ya, kan ada tuh ya, kita masukkan ke laporan BKD, ada juga sebagian nanti kita masukkan saja di LKP. Nah, logika seperti itu tentu akan menghambat nilai kumnya, karena kumnya tidak terbaca oleh sistem. Jadi kalau misalnya nih ya di pengajaran kan harusnya 18 SKS, ya. Tapi tidak dilaporkan di sini di BKD, yang dilaporkan hanya misalnya 6 SKS. Nah, yang sisanya itu tidak terekap, tidak terekod, tidak tercatat sebagai angka kredit untuk pendidikan dan untuk pengajaran di saat kita mau mengajukan kepangkatan. Kan sayang begitu, sayang. Jadi tetap semua lengkapi, hanya saja kalau misalnya kita ingin masukkan sebagai Remun, nanti statusnya diubah saja dari selesai ke beban lebih. Jadi settingnya di situ. Ya. Baik ya, jadi nah kemudian ini asumsi saya, kalau sistem di kita ini sudah terintegrasi, insya Allah mungkin kita cukup mengisi pelaksana pengabdian dan penunjang. Kenapa? Pendidikan itu sudah otomatis diambil dari AIS atau e-semesta. Nah, ya karena kita sistemnya masih transformasi, masih perpindahan,
entah tahun kapan selesainya gitu, saya nggak tahu. Tapi bayangan saya itu satu saat kita akan mengisi cukup bagian pengabdian dan penunjang karena ini wilayah di luar kampus. Tapi kalau pendidikan dan penelitian itu kan wilayah kampus. Nah, kecuali penelitian saya kira bisa melalui sister ya atau sinta otomatis. Nah, tapi sekarang karena belum terintegrasi semua, misalnya terkait dengan pengujian, menguji skripsi kan belum masuk ke sini, maka kita masih menggunakan aplikasi yang lain yaitu LKP. Baik, sekarang untuk pendidikan, ini mungkin saya lewatkan karena ini sudah terintegrasi dengan HIS dan e-Semesta ya. Pak, tunggu Pak. Kalau belum ada gimana? Nanti bisa laporkan, bisa melaporkan ke seharusnya ke tim AIS ya, Pak siapa? ke Bapak saja nanti. Pak Dudun, Ya. itu yang di sister itu yang sudah disiapkan itu ternyata SKS-nya berbeda dengan kita. Nah, silakan Untuk merubahnya gimana? untuk SKS mungkin bisa melaporkan ke tim akademik karena yang bisa menginput itu mengubah pihak AIS. Nah, mana orangnya? Nah, itu nanti ke AIS. Salah ya. Atau ke prodi dulu nanti. Ada ya. Nah, prodi masing-masing ada yang hadir tidak mungkin bisa dipublish ya. Ya. Dicatat mungkin ada yang program termasuk jumlah SKS dan SK-nya tidak sesuai biasanya ya. Di sini tertulis 2 SKS, di SK 3. Nah, itu jadi program nanti di asesornya. Tolong mungkin Bapak bisa hubungi karena saya tidak punya akses untuk Baik, kemudian yang terkait dengan penelitian, sebentar ini ya, yang seringkali menjadi program adalah penari karya, apakah di jurnal atau dalam bentuk buku. Tapi kalau punya buku belum dipublish, ya maksudnya ke penelitian. Masih bisa tuh? Ya belum punya ISBN-nya. Itu masuk di penelitian. Apakah dihargai sebagai BKD atau tidak? Nanti kita lihat. Nah, jadi kembali ke tadi, ini terkait masalah jurnal ya. Bagaimana bila jurnal itu terbitnya di bulan Desember 2024 dan itu belum sempat kita laporkan, belum sempat kita klaim. Itu tidak bisa ditarik, Bapak Ibu. Tidak bisa ditarik bila tanggal terbitnya ini sesuai atau di bulan Desember. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat di tanggal terbit ini. Tanggal terbit, misalnya ini 5 Maret 2025, ini bisa ditarik. Tapi yang ini 30 September 2024 tidak bisa ditarik di BKD. Meskipun belum dilaporkan. Gimana caranya supaya bisa dilaporkan? Nah, ini diubah data saja di sini, diubah data. Diubah data, lalu kemudian tanggalnya diubah saja. Walaupun terbitnya segitu, diubah di bulan. Ya, selama ini belum ada panduan aslinya. Ini triknya aja gitu kan. Karena belum ada panduan Kalau asli. 2024 kita ganti 2025. Ya, hanya saja ada kisi-kisinya dari LPM. Selama belum diklaim masih bisa dinilai itu. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu sudah melaporkan nih ya, sudah melaporkan semester kemarin. Nah, ada jurnal yang baru terbit itu di akhir 2024 bulan Desember. Kan belum sempat dilaporkan tuh. Nah, bisa dilaporkan kembali di semester sekarang. Atau belum pernah dipakai? Ya, apalah bahasanya ya. Diklaim belum pernah dipakai gitu. Baik, saya kembali lagi. Bagaimana bila silakan. Ya, artikel itu melakukannya 1 tahun. Ya, artikel berlaku untuk 1 tahun. Bagaimana nanti kalau dipakai 1 tahun? Ada lagi kan? Nah, ini teknisnya begini. Kalau kemarin kita settingnya selesai, itu dianggap full SKS-nya. Jadi dianggap 1 tahun itu dibagi 2 kan? Misalnya SKS-nya itu terakreditasi kalau tidak salah 6,25 gitu ya. 6,25. Nah, kalau kita setting selesai, statusnya selesai di BKD, maka itu menjadi full nilainya.
selesai. Tapi kalau kita ingin buat saving buat semester depan, maka statusnya jangan selesai tapi berlanjut, lalu kemudian di capaiannya jangan difulkan, jangan 100%. Separohnya. Nanti kita beralih ke laporan seperti dalam ubah menjadi lebih. saya sudah dikunci. Sudah semester kemarin Sudah dikunci dan sudah dinilai. ya. Sudah dihidup lagi. Iya, benar, saya juga udah sekarang. Setelah lihat di YouTube. Iya, waktu. Ya. Artikel itu kalau nggak salah itu berlaku 3 tahun. Itu kewajiban khusus. Di sistem. Ya. Artikel berlaku 3 tahun. Kalau artikel terbit kemarin 2023, kita ingin prime lagi untuk sekarang. Yang kemarin belum diatur. Nah, itu bisa ya. Jadi ada dua nih, Bapak dan Ibu, terkait dengan penelitian. Ada kewajiban per semester, ada kewajiban khusus. Itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau kewajiban khusus itu yang agak beratan itu ya, yang berat, yang harus cinta 1, 2, 3, harus fokus, harus buku, itu kewajiban khusus. Depan 3 tahun. Nah, yang untuk per semesternya itu boleh cinta 3, misalnya lektor PK cinta 5 boleh sebelum Juli ya, sebelum nanti. Jadi sebelum nanti Juli ini itu masih boleh. Misalnya lektor kepala pakai Sinta 4 atau Sinta 5 boleh. Bahkan sebagai penulis kedua, ketiga boleh. Tapi kalau untuk kewajiban khusus, wajib penulis pertama dan Sintanya Sinta lektor kepala 2, 1 dan 2. Itu untuk kewajiban khusus. Lektor kepala berapa? Jadi ada dua kategori nih. Jadi, saya sudah selesai nih, sudah Sinta 1 aman. Aman itu untuk 3 tahun. Tapi untuk per semesternya belum aman. Karena harus melaporkan penelitian lain. Baik ya. Balik lagi tadi, kan saya ingin menjelaskan tentang perubahan tanggal terbit. Nah, di bagian ini. Jadi mana itu, Pak? Saya ulangi lagi ya. Di portofolio, di bagian publikasi karya. Oh iya. Silakan langsung saja, mungkin mau dicoba. Ya, coba saya coba. Ini kasusnya jurnal yang sudah terbit tapi belum diklaim di semester yang lalu. Nah, kita lihat, silakan Bapak dan Ibu cari artikel yang akan diklaim di portofolio bagian penelitian publikasi karya. Nah, publikasi karya. Pelaksanaan penelitian di bagian publikasi karya. Ya. Nah, itu harus diisi ya, tanggalnya harus diisi tanggalnya. Oke, sekarang pilih jurnal mana atau artikel mana yang akan kita klaim. Ya, bisa. Nanti diisi, bisa diisi. Nah, misalnya di sini ya, ini kan 30 September 2024. Sementara sekarang laporan Januari, Juni. Kalau settingnya seperti ini tidak bisa ketarik nanti data. Jadi ini harus kita ubah dulu nih. Tanggal 30 September 2024 ini tanggalnya harus dirubah antara bulan Januari 2025 sampai Juni 2025. Nah, cara mengubahnya di sini ada warna kuning, ubah data. Ya, silakan diubah data di artikel yang akan kita ubah tanggal terbitnya. Ya. Oke. Silakan scroll ke bawah sampai ketemu tanggal terbit. Nah, yang di sini kita klik. Di bagian tanggal ini kita klik. Kita ubah ke bulan, berarti Jun ya, Januari. Nah, ya bebas lah, di mana aja. Misalnya
30 Januari. Ya nggak masalah. Memang ini kan begini aturan dari antara memang ada kesepakatan pesan persepsi dengan asesor. Dari informasi yang pernah kita diskusi di LPM, selama artikel itu belum diklaim, masih dinilai, masih bisa diajukan. Memang begitu dilihat di kok bulan Februari misalnya bulan Desember, tapi kan belum diklaim. Nah, itu. Hanya kalau tidak kita ubah di sini, sistem tidak akan membaca. Itu masalahnya ya. Ya, ini supaya kebaca, bukan supaya diakses, supaya bisa dinilai supaya disetujui asesor ya, itu lain hal. Tapi ada ketentuan bahwa selama tidak atau belum diklaim itu masih bisa diajukan. Iya. Jadi seperti tadi terbit di akhir Desember, kan kita sudah laporan tuh untuk kemarin. Ternyata baru terbit nih. Nah itu bisa dilaporkan sekarang dengan cara mengubah tanggal terbit. Oke ya? Gimana? Iya, tapi tidak bisa tertarik, Bu. Oh, berarti karena udah ditutup, Bu. Ya. Elisa. Jadi lupa juga. Ya. Supaya berlaku 1 tahun. Jadi ulangi lagi, ini kaitan dengan logika tadi ya. Logikanya kan seluruh kegiatan kita dilaporkan di portofolio. Nah sekarang ini kan ada tugas kita untuk melaporkan BKD. Nah laporan BKD itu hanya yang dilaksanakan di bulan Januari dan Juni. Maka aplikasi hanya akan mendeteksi dan nilai tanggal-tanggal yang dilaksanakan antara Januari dan Juni. Sementara ada penelitian kita yang diterbitkan sebelum itu. Kan logikanya tidak akan tertarik oleh sistem. Tidak akan tertarik di sini di BKD. Tidak akan tertarik. Nah, supaya bisa tertarik datanya, supaya bisa dilaporkan datanya, maka caranya dengan mengubah tanggal penerbitan. Gitu maksudnya. Oke ya? Itu yang contoh itu ya. Ya, kita simpan. Ya. Kemudian pastikan juga di statusnya di portofolio apapun, di bagian manapun, pastikan di status atau di rubrik data ini tidak berwarna merah. Rubrik BKD, kategori kegiatan sesuai dengan PO BKD. Artinya kalau di sini warna merah tidak akan tertarik oleh sistem BKD. Tapi kalau tidak berwarna merah seperti ini bisa dianggap atau bisa dinilai sebagai laporan BKD. Itu. Bisa tertarik. Ini kan tidak ada warna merah. Jadi semua bisa tertarik. Jadi kalau misalnya di sini ada warna merah, itu tidak akan terbaca di menu BKD. Nah itu bisa saja karena rubriknya salah. Jadi pemilihan ketika tambah nih ya, ketika kita klik tambah. Ini masih penelitian ya Bapak dan Ibu. Masih penelitian. Nah, misalnya ada kesalahan di dalam pemilihan rubrik ini. Kesalahan di dalam memilih rubrik ini akan berdampak pada status rubrik tadi. Bisa saja tidak sesuai. Merah jadinya. Bisa merah. Makanya hati-hati. Ini memang harus harus nyantai, harus fokus, harus relax. Karena salah ngeklik misalnya maunya ke sini pindah ke sini, itu bisa saja atau dapat mengakibatkan kategorinya tidak sesuai. Nah, jadi dicek. Ini banyak pilihannya nih. Nah, seperti ini kan. Kalau yang laporan penelitian yang mana? Laporan penelitian di sini, pelaksanaan penelitian. Nah, ini juga begini, ada juga misalnya pas saya sudah penelitian, artikel sudah ada, tapi tidak bisa ketarik di Sinta. Dari Sinta ya. Kan begini, penelitian kita kalau sudah dipublish, itu otomatis bisa kita di sini tarik data Sinta. Nah, kalau misalnya tidak ada, misalnya kita klik,
Manual berarti. Nah, misalnya tidak ada seperti ini. Padahal artikel kita sudah publish. Gampang, tinggal masukin di tambah atau manual. Jadi jangan bingung, waduh saya kok nggak ada ya di sister atau di sinta. Nah, ini aja dimasukkan di tambah. Nah, di sini tambah. Ditambah. Jadi bila artikel kita yang sudah terpublish belum tertarik di data sinta ini atau belum masuk ke bagian ini, maka bisa klik manual dengan tambah. Karena ada proses ya Bapak Ibu antara publish di jurnal masuk ke data kita, ini ada proses, ada waktu. Tidak otomatis begitu dari jurnal publish otomatis masuk ke sini, enggak. Mungkin berbulan-bulan, 2 bulan, 3 bulan baru masuk. Jadi seharusnya tidak perlu tarik data sinta juga, dia secara otomatis. Kalau jarak antara publish dengan kita buka aplikasi ini agak lama, beberapa bulan, itu otomatis masuk. Tapi kalau bisa memastikan, loh kok kayaknya belum ada, coba dulu tarik data sinta. Kalau tidak berhasil juga, baru ditambah. Manual. Upload manual. Ada yang belum belum tertarik data di sinta. Kalau sudah tertarik semua, artinya Bapak dan Ibu artikelnya sudah masuk ke sister ini, saya lewatkan dulu. Yang merahnya mana? Yang ini yang merah. Oh, yang ini. Ya, tanda seru ini karena saya belum memasukkan data-datanya. Ya. Jadi kalau tanda seru begini, ini biasanya baru mengambil data baru mau menarik data dari sinta, lalu belum kita tambahkan identitas artikelnya. Biasanya seperti ini muncul. Ini apakah harus masukin surat keterangan dekat ya? Enggak. Di sinta tidak perlu kan otomatis tampil udah muncul. Oke, nah bagaimana dengan buku? Sama, buku berarti dipublikasi karya. Nah, ini pilih menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidangnya. Saya ulangi ya, tambah. Ya, tambah. Ya. Nah, di sini hati-hati. Inputnya kita karena tadi buku ya, berarti pelaksanaan penelitian, kemudian menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidangnya. Diklik. Jurnal bisa. Tinggal lihat di sini nih. Nah, kategorinya. Ini hasil penelitian dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis atau book chapter nasional. Ini book chapter internasional. Ya tinggal pilih di sini. Di mana ISBN? Oh, di bawah ya. Oh, ini hasil bukan. Ini nih. Di nomor yang ini. Nah, ini nih. Ini ya. Bukan yang buku, Bukan yang ini buat pakai. Oh. Saya kira begini ya. Pengalaman kalau teknis seperti ini, ketika saya jelaskan ada tanya, saya ini nggak selesai. Jadi kalau kasus-kasus seperti ini nanti ke Pak Ismet atau ke Bu Cami nanti bisa langsung saja. Saya akan lanjut dulu ya, karena nanti tidak akan selesai kalau seperti ini. Ya. Untuk penelitian jurnal manual atau Oke, baik. Misalnya ketika kita menarik dari sinta, kemudian ada muncul tanda seru ya. Seperti ini tanda seru. Nah, kita klik ubah data. Ini kan tanggal terbit belum ada nih.
Kalau tanggal terbit belum ada, otomatis dan pasti tidak akan bisa ditarik. Karena datanya tidak ada. Maka kita klik ubah data. Hasil penelitian dalam ini jaringannya. Oke. Nah, pastikan di sini rubriknya sesuai. Hasil penelitian publikasi dalam bentuk jurnal nasional ini tidak terakreditasi, jadi saya pilih yang ini. Kalau terakreditasi di sini, jurnal nasional terakreditasi. Jadi pastikan ini harus sesuai. Setelah itu masukkan jenisnya, apakah jurnal nasional atau jurnal nasional terakreditasi. Ini contoh punya saya tidak terakreditasi. Nah, yang wajib diisi cuma yang tanda bintang saja sebetulnya. Jadi yang lain bisa abaikan. Tapi kalau mau rajin boleh aja diisi. Buku ataupun jurnal sama saja, Bu. Yang membedakan hanya ini aja. Ya, nanti bisa di. Baik, kemudian jenisnya, judul artikelnya ini wajib ditulis. Nama jurnal karena tidak dikasih bintang sebutnya boleh dikosongkan. Yang wajib diisi itu yang hanya tanda bintang. Nah, tanggal terbit kan wajib diisi nih, karena terkait dengan penarikan data tadi. Nah, misalnya di bulan, bulan Maret, misalnya di bulan Maret 30 Maret ya 2025. Volume boleh diisi, boleh tidak. Jadi yang wajib itu yang dikasih tanda bintang. Yang lain sunnah lah. Nah, kalau jurnalnya belum ada dokumennya, kita masukkan upload ke sini. Upload jurnalnya mana gitu ya. Nah, saya masukin yang mana aja deh ya, contohnya. Kemudian tuliskan nama dokumennya, biasanya tulis saja artikel jurnal. Tidak perlu lengkap-lengkap. Lalu jenis dokumen, kalau tidak ada artikel, ketik aja artikel, tidak ada ya artikel. Saya ketik ART, tidak ada. Ketik aja lainnya. Jadi kalau kok nggak ada yang ini, udah lainnya aja. Bingung. Nah, di sini tautan. Nah ini, jadi ada dua ya. Ini mengupload, ini berarti yang uploadnya. Opsi, kalau menurut saya opsional saja, opsi saja. Nah, hanya begini pertimbangannya, kalau menurut saya pribadi sebaiknya kita upload saja. Jadi kenapa? Kalau tautan dikhawatirkan ketika asesor menilai ada jaringan ke cloud-nya yang bermasalah. Tapi kalau menggunakan upload di sini otomatis data kita ada di aplikasi sister. Ya. Ini kan upload nih, upload di sini. Nah, cari, ini contoh aja ya. Ini tidak sesuai sih dokumennya. Ini kan sudah ada nih nama filenya, nama dokumennya tulis artikel jurnal. Ini penanda saja supaya asesor tahu, oh ini artikel jurnal, oh ini surat keterangan misalnya. Kalau tidak dikasih nama, kasihan asesornya. Nanti menyulitkan asesor. Di tautan dikosongkan nggak apa? Tautan dikosongkan, yang penting sudah diupload di sini ya. Mungkin sudah diupload. Nah, yang jangan lupa juga di sini perlu ditulis urutan afiliasinya dan perannya. Afiliasi dan Afiliasi win berarti ya. Kalau Bapak dan Ibu menulis bareng-bareng dengan dosen yang lain, silakan input di sini. Penulis kedua, penulis ketiga. Nah, kalau misalnya saya sudah menuliskan penulis lain sebagai dosen, maka di akun dosen tersebut itu otomatis muncul. Ya, misalnya saya masukkan di sini siapa? Tapi di sini apa? Perguruan tinggi mungkin ya. Oke, nama dosennya tinggal dicari di sini.
Misalnya siapa? Pak Ismet lah ya. Nah, muncul Pak Ismet misalnya. Ini penulis kedua. Saya tulis Win Sarifullah. Oke, ini peran penulis ini wajib diisi semua, Bu ya. Nah, ketika saya memasukkan nama Pak Ismet di sini sebagai penulis kedua, maka di akun sisternya Pak Ismet otomatis muncul. Jadi Pak Ismet itu tidak perlu menulis lagi, otomatis. Makanya di sini ada tertulis kalau namanya tidak tercantum di perguruan tinggi ya nggak bisa, kita kosongkan saja. Pastikan ini diisi karena seringkali sudah di-save kok nggak muncul. Nah, biasanya di bagian ini belum ditulis urutan dan perannya. Apakah perannya sebagai penulis, editor, penerjemah, atau inventor? Ya tulis karena ini apa? Penulis tulis aja. Nah, di sini penulis mahasiswa. Nah, kalau penulis mahasiswa, urutannya dari perguruan tinggi mana dulu? Jadi mahasiswa itu dari perguruan tinggi mana? Maka kita tulis Win Syarif Hidayatullah. B. Hidayatullah, lakukan pencarian. Tidak muncul. Enggak, dari perguruan tinggi dulu, baru prodi nanti muncul. Saya ulangi dulu ya. Dari mahasiswa ya, misalnya B, S. Universitas Islam Negeri. Seharusnya tidak perlu lengkap juga bisa. Sedang memproses, ya, dikaitkan lagi dengan jaringannya. Kalau ketemu nama perguruan tingginya, dia akan lompat ke program studi. Tuliskan program studinya. Kalau di sini belum ketemu, kita tidak bisa lompat ke sini, apalagi ke nama mahasiswa. Jadi prosedurnya gitu. Temukan dulu nama prodi, nama perguruan tingginya. Setelah ketemu nama perguruan tinggi, baru bisa masuk ke program studi. Ini nggak muncul. Kalau perguruan tinggi itu ya sama atau tidak sama, wajib ditulis perguruan tingginya. Berarti kalau mahasiswa yang dedik itu perguruan tingginya, berarti dia tidak ada di Pendikti. Masuk. Iya, jadi data mahasiswa itu terdata di Pendikti. Kalau nama dia tidak ada, berarti ada kemungkinan namanya tidak terdaftar di Pendikti. Nama UIN yang terdata harusnya terdata ini, masa UIN nggak ada? Ini masalahnya jaringan. Panjang urusannya, mahasiswa tidak lulus. Langsung muncul kok. Berarti namanya apa? Ya itu aja prosesnya. Pertama temukan dulu nama perguruan tingginya, lalu cari nama program studinya, baru ketemu nanti nama-nama mahasiswanya. Kalau sudah selesai ya? Kalau sudah selesai sepertinya tidak tercatat sebagai mahasiswa. Nah, karena statusnya di PDDK lulus. Tapi dicoba dulu. Hanya logika saya kalau misalnya dia sudah lulus kan bukan jadi mahasiswa. kalau baru keluar itu masih ada kali ya? Selama di PDDK-nya statusnya masih mahasiswa, saya yakin bisa diterima. Tapi dicoba. Aja gitu ya. Aja nih karena jaringannya nih bermasalah. Jadi sekali lagi kalau untuk ada tambahan mahasiswa sebagai penulisnya tinggal masukkan di sini. Kalau misalnya ada 3 atau 2 mahasiswa tinggal ditambah. Jangan lupa disimpan. Oke, selesai publikasi ilmiah, publikasi karya. Ya. Kalau pendidikan tadi, sekarang absensi dosen harus ada juga. Ya, sebentar nanti itu di bagian BKD-nya nanti. Malah saya naik lagi. Untuk penelitian bagaimana? Ya.
Saya personal dari beberapa yang mahasiswa itu memang nggak terdetek kalau kelas dulu. Jadi emang nggak tahu sampai nanti ke kapan. UI secara lembaga yang nggak masuk kalau saya nggak tahu. Dan dia sih nggak keluar lah universitas ini. Maksud saya kan di bawah itu ada satu penulis lain ya, apa masukkan di situ atau memang kita kosongan aja, itu satu. Yang kedua, berarti sekarang sistem ini tidak membutuhkan surat tugas gitu ya, kita hanya outcome-nya saja ya. Untuk sister kita lihat di BKD-nya, kita buka kamusnya. Nah, saya sekalian nanya kalau gitu, sister kan punya pedoman sendiri yang dipakai oleh Kemendikbud. Nah, UI punya sendiri. Nah, kita pakai yang mana? Sudah di sinkronisasi. Sudah dibagikan di grup. Itu ada buku pedoman, lalu di bawahnya ada rubrik BKD, di bawahnya lagi ada rubrik Remun. Jadi kamusnya di situ aja. Yang dari UIN ya? Oke, saya buka WA-nya nanti. Bentar. Kita pakai kamus jamus. Jadi kalau bingung atau lupa, kita mengkiblatnya ke situ aja supaya juga asesor kan nanti kiblatnya ke sana. Di sistem juga kan ada pedomannya ya? Ya. Nah ini ya, ini buku lengkapnya. Ini rubrik Remun, ini sebagai kamus untuk misi LKP. Yang rubrik BKD ini kamus untuk misi sistem. Kirim ulang. Ada di grup barusan aja. Dibuka. Saya buka ya, Kita buka rubrik BKD yang 2021 tadi untuk sistem. Ya. Bahaya. Tetap masih sekarang. Oh, tidak. Untuk sekarang masih sister dan LKP. Jadi ada dua aplikasi, masih menggunakan dua aplikasi. Dan dua aturan. Jadi semua data yang sepertinya itu kita upload ke sister dan juga sama data kita ya. Ini. Oke, jadi untuk yang begini, yang LKP itu hanya yang ada rubriknya di sini nih. Bentar, kita buka lagi kamusnya. Kamusnya rubrik Remun ya. Rubrik Remun di dosen tetap. Sebenarnya. Sambil menunggu kita cek yang pelaksanaan penelitian ya di sistem nih. Ya. Hanya bisa. Asesor satu lagi aja. Beban lebih kan. Asesor Nah, penelitian ya, kita lihat penelitian. Karya ilmiah, monograf, buku chapter, artikel jurnal nasional, yang dikirimkan halaman sampul, dewan redaksi, daftar isi dan bukti kinerja. Semua isinya ya. Kalau buku mana buku? Buku di atas. Buku referensi. Halaman sampul, daftar isi dan bukti kinerja. Buku referensi. Ya. Bukti kinerja mungkin artikelnya. Maksudnya isinya. Isi artikelnya. Semuanya. Artikelnya kita. Tapi kan punya orang. Pasti ada asesornya dong. Buat satu-satu. Jadi langsung semua.
Fakultas masih ilmiah Pak. Asal ada catatan itu. Kalau di luar enggak ilmiah. Ini kan nama temu ilmiah, kan judulnya nama temu ilmiah. Cuman khutbah Jumat masuk temu ilmiah enggak? Tapi saya asumsinya karena yang buat bukan Kemenak, maka jadi muncul tuh ini. Ya. Kalau misalnya ini kan pasti ada bukti ketelusuran ya. Kalau saran saya sih, kalaupun mau tetap dimasukkan, itu ada kayak ringkasan materinya atau apa begitu Pak ya. Bukan hanya khutbah ngomong aja gitu yang nggak ada ini. Ada dokumennya. Kita buka kamusnya lagi. Pengabdian nomor ada yang apa kan nomor gede Bisa melawan Habib pengabdian masyarakat. Ini menduduki jabatan pimpinan, melaksanakan pengembangan ya pengabdian. Nah ini mungkin masuknya memberi pelatihan, garis miring penyuluhan, garis miring penataran, garis miring ceramah. Ada masuk ke sini. Pengabdian. Nah ini surat keterangan ketua LPPM garis miring UPPM garis miring pimpinan PT dan bukti kinerja. Allah Subhanahu wa taala. Nah bukti kinerja materi ataupun PowerPoint dan sebagainya. Yang penting Pak Putri tahu. Surat keterangan bisa. Kan surat keterangan di sini bukan surat tugas. Urusan wali dia. Jabatan struktural bagian bawah. Baik, kita coba ya, kita masukkan tambah untuk bagian pengembicara di pengabdian. Kategori kegiatan. Nah, di sini ada terjadwal, terprogram tingkat internasional, terjadwal, terprogram tingkat nasional sebagainya. Kalau khutbah-khutbah ya berarti di insidental. Nah, ini interlokal. Nah, tingkat lokal. Ini kosongkan karena tidak ada tanda bintang, kosongkan saja. Kategori pembicara. Nah, di sini ini aja pilihnya pembicara, narasumber pada pelatihan penyuluhan ceramah, ada kata ceramah. Ini ya. Nama pertemuan ilmiahnya ya misalnya tadi khutbah Jumat. Oh judulnya. Nah, misalnya ini. Judul makalah ya biar aja apa judul teks khutbah juga nggak apa-apa. Judulnya. Kemudian tingkat pertemuan lokal, penyelenggara DKM mana gitu ya, nama DKM-nya, tanggal pelaksanaan ini diketik, tanggal pelaksanaan. Nah ini tanggal pelaksanaannya harus sesuai antara Jan Jun. Ya misal. Desember belum dilaporkan masih bisa. Enggak usah. Kayaknya Pak Ade ini banyak banget yang berjuang. Baik, ini karena SK penugasan tidak tanda bintang, boleh dikosongkan. Diklaim sama BPN juga. Nah yang penting ini filenya, misalnya tadi nama materi ya. Materinya. Nah, di sini nama dokumen misalnya naskah khutbah Jumat. Keterangan kosongkan. Jenis dokumen lainnya aja. Tautan kosongkan saja. Yang penting sudah diupload. Lalu simpan. Pembimbing haji masuk ini. Masih mau dites juga. Mungkin di penunjang kali ya. Nanti dibaca-baca lagi.
Nah, lalu apa yang sudah kita simpan tadi, tolong dicek dulu ya, Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut. Apa yang barusan kita simpan dicek kembali. Nah, ini sudah masuk atau belum? Nah, ini kalau biru berarti bisa ditarik sebagai laporan BKD, tapi kalau merah artinya tidak bisa. Nah, ada masalah atau tidak masuk pada rubrik BKD. Jadi nggak masuk kamus ini. Kalau tidak ada di kamus ini, maka di sininya warna merah. Ya? Ya, atau pokoknya tidak merah aja. Tidak merah. Ya. Kategori kegiatan. Berarti ada dua ya, ada dua pilihan, apakah terprogram atau insidental. Kalau dilaksanakan setiap minggu itu masuknya ke terjadwal. Ya. Kurang dari 1 semester kan? Kurang dari 1 semester. Karena pernah ini Pak, pernah ada temuan misalnya mengaku di terjadwal dan rutin gitu ya, itu akan dikejar asesornya. Ada lah dosen kita gitu, jadi minta link-linknya misalnya di YouTube gitu ya, itu terjadwal tiap bulan gitu, itu nanti diminta linknya. Ya. Kalau ada nggak apa-apa, kalau nggak asesornya kerjaan dia gitu ya. Ya itu antisipasi ya, ada yang sangat rigid begitu. Kalau nanya bukti nomor rekening tiap bulan dapat. Dapat asesor saya berbahagia lah. Baik Bapak Ibu, ini sebentar lagi sudah jam 12, masih panjang. Kemudian begitu pula penunjang dan sebagainya ya. Saya anggap ini prosesnya sama, prosedurnya sama. Jadi pilih rubrik yang kita masukkan ke sini, apakah anggota profesi dan penghargaan seterusnya. Nah sekarang saatnya kita tarik data. Jadi kita anggap semua dokumen-dokumen kerja kita itu sudah kita masukkan ke portofolio sesuai dengan bidang masing-masing. Nah sekarang kita akan laporan BKD ceritanya. Jadi itu sudah kita lakukan, sekarang kita laporkan BKD. Maka menunya di layanan BKD. Ini proses laporan BKD-nya. Kalau tadi kan proses input datanya. Nah sekarang kita klik rekap kegiatan. Rekap kegiatan muncul seperti ini. Nah ini kadang-kadang mana nih cara ngisinya? Nah ada sebelah kanan digeser. Nah warna ini karena sesuai dengan ini ya laporannya 2024-2025 semester genap. Kita klik di sini. Nah ini BKD laporannya ya. Setelah ini sebetulnya cukup sekali aja di sini, tarik kinerja dari portofolio. Selesai. Sekaligus ya. Sekaligus. Kalau di sini selesai semua, tinggal klik aja di sini bagian atas. Dia bagian biodata ya, bukan di sini. Kalau di sini nanti satu persatu. Kalau di sini ya, kalau di sini satu-satu. Yang ini berarti hanya narik pendidikan. Kalau klik di sini, kemudian klik di sini hanya narik penelitian. Tapi kalau di biodata kita tarik, kan tulisannya juga tarik kinerja dari portofolio. Tapi kalau di bagian ini judulnya beda, tarik kinerja dari sama juga ya. Sama udah mau siang. Tanda-tanda alam di jam 12. Kadang-kadang juga nih. Oke ya, jadi kita tarik seluruhnya, tarik kinerja dari portofolio. Di sini aja. Kita tarik. Nah ini, benarkan kinerja untuk periode ini berhasil dilakukan. Dari kemarin
Jadi nggak usah satu-satu sebetulnya. Yang penting kita input di sini, kan problemnya di sini sebetulnya. Maka kalau kita lakukan di awal semester, aman sebetulnya ketika ada laporan BKD 5 menit 10 menit selesai. Iya, setiap dapat sertifikat taruh sini, taruh sini. Kan baru semester kemarin kita melaksanakan. Baik, kita lanjut ke, nah sekarang kita ngeceknya. Tadi kan sudah kita tarik ya. Kita cek dulu. Jangan dulu kesimpulan. Kita cek dulu pelaksanaan pendidikan. Kita lihat benar nggak? Nah, kita lihat satu-satu. Nah, ini masuk. Ini kan pelaksanaan pendidikan di pengajaran. Otomatis sudah. Nah, bila Bapak dan Ibu di sini masih warna merah, berarti belum ada dokumen yang diisi lengkap, minta bukti. Nah, kita lihat di sini. Nah, sebelum itu ya, cek dulu sebelum ke sini. Dicek dulu real pertemuannya. Nah, pastikan 16 pertemuan. Kemudian pastikan juga SKS terhitung sama dengan SKS BKD. Nah, kalau tidak sesuai, nah di bagian ubah data kita klik. Sekali lagi, pastikan data-data ini sesuai dengan SK. Kemudian SKS-nya, kalau misalnya belum sesuai, kita klik ubah data. Sama ada yang 14 Pak, ada berapa ya? Oke, nah di sini jumlah pertemuan silakan Bapak Ibu diketik atau diklik di sini 16 full, termasuk UTS dan UAS. Apakah tim teaching? Kalau misalnya untuk S1 biasanya tidak tim teaching, maka pilih tidak. Nah, otomatisnya kalau otomatis itu tim teachingnya, jadi kita ubah dulu menjadi tidak. Kalau kita ubah di sini 16 pertemuan dan tim teaching ini kita tulis tidak, maka jumlah SKS di sini akan sesuai dengan SKS kuliah, mata kuliah. Kalau di sini jumlah pertemuannya beda, misalnya hanya 13, otomatis kan tidak full nih. SKS-nya nggak full. Maka harus 16. Nah, tim teaching tidak full kalau di sini misalnya ada berapa orang. Oke, jadi di sini pastikan tidak kalau untuk yang tidak tim teaching ya. Pastikan jumlah pertemuan dan tim teachingnya disesuaikan, lalu kemudian ubah data. Sebentar, tadi ada tulisan total ya. Nah, total ini adalah total bidang pengajaran saya. Kalau misalnya belum sesuai, berarti yang item lain belum diubah. Ini total seluruhnya. SKS untuk bidang pengajaran keseluruhan. Setiap dosen seluruhnya. Kalau belum diubah. Nah, kalau belum berarti misalnya seharusnya saya 18 nih. Tapi kok di sini masih 16, berarti ada mata kuliah lain yang belum disetting di sini. Iya. Ya contoh ya, misalnya di sini saya tulis jadi 13. Nah, kan tidak total, tidak 18. Karena ada mata kuliah yang belum disetting 16 pertemuan. Enggak teliti lewat semua. Yang mana yang masuk? Nah, kemudian sekarang ini ya, yang statusnya tadi. Yang jadi pertanyaan, bila pengajaran untuk kelas ini akan saya laporkan di Remun, di LKP. Tinggal pilih Bapak dan Ibu mata kuliah mana yang akan dilaporkan sebagai Remun. Sebagai contoh, atau saya contoh misalnya yang ini ya, kelas ini, maka di selesai ini kita klik. Kita ganti beban lebih. Tapi catatan beban lebih ini bisa dilakukan bila total SKS kita di atas 16. Saya ulangi, kita bisa melakukan setting beban lebih ini dan berhasil ubah status bila total SKS kita di atas 16. Dari mana lihatnya? Dari simpulan.
Dari simpulan di atas nih, dari simpulan. Dari simpulan. Lihat dulu di sini. Nah, kalau misalnya di sini lebih dari 16 bisa kita ubah menjadi beban lebih. Tapi kalau di sini 14 nggak bisa. Tidak bisa beban lebih. Iya, soalnya kan itu lebih ya. Kalau beban yang merah. Ada penelitian, kebetulan Bapak penelitiannya banyak. Nah, ini kan tadi ada coba-coba saya bukan jadi nambah nih. Seharusnya saya udah M nih. Jadi ditambah, ditarik, jadi nggak M nih. Ya nggak apa-apa. Jadi contoh. Nah, jadi sekarang kalau di atas 16 merah nih. Merah. Jadi hati-hati kalau ini merah berarti belum lulus. Kembali lagi, jadi kalau kita ingin melakukan beban lebih, pastikan jumlah total di bawah ini di atas 16. Bagaimana kalau tidak 16? Nanti triknya setelah ini aja ya. Ini kan ini. Maksimal 16. Tapi saya dapatnya 21, maka tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Jadi maksimal 16. Iya. Kalau lebih bisa buat beban lebih. Iya. Jadi aplikasi ini logikanya dia akan melakukan beban lebih bila total di sini di atas 16. Gitu. Sementara kita di UIN itu boleh 12. 12. Jadi kalaupun 12 atau 13 masih bisa lulus. Minimal 12. Ini kan Kemendikbud. Iya. Jadi dihitung remunnya itu di atas 13 masih bisa. Kembali lagi. Nah, ini kan di atas 16 ya. Saya akan ubah nih misalnya di pendidikan beban lebih. Ini kan selesai nih. Saya ganti menjadi beban lebih, ubah status. Nah, status kegiatan berhasil diubah. Kalau kurang dari 16 nggak muncul begini. Gagal karena di totalnya belum sampai 16 gitu. Oke, selesai. Jadi tadi mengubah ini ya. Pertemuan SKS, menunya di sini. Kemudian beban lebih dan terakhir ini bukti aja. Pastikan warna biru. Kalau masih merah berarti ada dokumen yang harus kita masukkan. Nah, ini khusus untuk pengajaran, dokumennya diupload menggunakan cloud, baik OneDrive atau Google Drive. Tidak bisa upload di sini. Jadi harus ada tautan dokumen. Nah, tadi absen tadi. Nah, absen ini kalau saya pakai yang ini juga jadi debatable nya. Tergantung asesornya. Nah, kalau saya yang seperti ini, tapi bisa juga ada yang absen mahasiswa. Karena di absen mahasiswa, bukan absen ya, presensi mahasiswa, di bawahnya juga ada presensi dosen. Nah, itu belum ada persamaan asesor persepsinya. Jadi ada yang ini, ada yang checklist itu ya. Saya SK ngajar dan jadwal dipisah. Kan sebetulnya SK dan jadwal itu sama ya. RPS, nilai akhir, dan ini. 4 berarti ya, Pak? Iya, sebetulnya SK dan jadwal sama sebetulnya di sini. Ini kan SK mengajar itu di lampirannya ada jadwal di sini kan. Nggak ada, Pak. Satu lagi saya jadwal yang hari apanya? Ini link semua. Ya, untuk bagian pengajaran semuanya link tidak bisa diupload. Jadi harus pakai link di sini. Tautan. Ya. Tidak harus OneDrive, bisa Google Drive. Google Drive bisa, OneDrive bisa. Pastikan Google Drive linknya diakses, sudah diakses. Kalau OneDrive sebenarnya udah. Oke. Selesai. Boleh 4.
Yang penting ada RPS, ESK, RPS, nilai dan agenda kan itu sebetulnya. Oh iya. Iya, ada ini catatan ya waktu pengalaman BKD yang lalu dari beberapa asesor yang dia nggak mau kalau RPS-nya itu silabus. Jadi ya mohon dari sekarang diperbaiki gitu RPS-nya. Karena ada yang hanya mata kuliah terus ini gitu ya, jadwal begitu aja, itu nggak memenuhi kaidah RPS kita. Yang idealnya sih sebenarnya udah ada ya format ininya yang standar gitu. Itu ya ada yang ditolak gitu, tidak sesuai. Ya. Baik, terus ya. Satu lagi di RPS pastikan jumlah pertemuan walaupun UTS dan UAS tetap dimasukkan ya. Jadi ada 16. Misalnya UTS itu misalnya mahasiswa bisa menjawab soal UTS gitu. Tetap jumlahnya 16 gitu. Baik, kita lanjut penelitian. Jangan lupa nanti simpan kalau sudah. Untuk penelitian karena sudah ditarik tinggal ngecek saja. Tinggal cek. Nah, ini kan jadi banyak padahal hanya satu set. Karena diubah tadi. Sama kan? Ini kan sama loh. Nah, ini kalau misalnya ini dihapus atau saran saya kalau misalnya penelitian karena bisa dinilai di semester lain, disimpan aja buat semester lain. Misalnya sekarang ada 2 nih, laporkan 1 aja. Caranya yang tanggalnya jangan dilaporkan di bulan ini. Boleh menambahkan Pak Dudun. Jadi seringkali karena ingin mengejar remun ya, jadi semua penelitian pada semester berjalan itu diupload semua. Kan tadi beban lebihnya itu sebetulnya syarat di BKD itu minimal 3 SKS pengajaran. Jadi cara menutupinya supaya tadi 16 itu dengan penelitian dan lain-lain ya. Nah, tapi kesulitannya nanti ketika penelitian ini kan nggak selamanya bisa tepat waktu. Kalau saran saya sih ya jangan dihemat di pengajaran juga gitu ya. Tetap penelitian itu juga bisa dicadangkan gitu. Untuk antisipasi kalau penelitian minimal 1 SKS. Artinya kalau kita mengajar 18 SKS itu beban lebihnya bisa 2 atau 3, tergantung tadi jumlah penelitiannya. Sebetulnya kalau Bapak berlimpah penelitiannya nggak masalah, SKS pengajarannya hanya 3, jadi sisanya dibeban lebihkan untuk remun. Cuma kalau saya biasanya 2 tuh ini ya dipakai gitu ya untuk pengajarannya, untuk supaya maksimal tadi 16. 14 masih bisa gitu, artinya di BKD itu silakan aja diatur tidak kurang dari 12, tidak lebih dari 16 itu. Termasuk laporan penelitian. Iya, jadi total 9 SKS itu Bu, itu adalah penelitian dan pengajaran. Nah, pengabdian nanti ada sendiri tadi itunya. Di total itu minimal 12 dengan penunjang 1 ya paling enggak gitu. Itu memang seni melaporkan BKD di situ. Baik, kita lanjutkan. Tadi terkait dengan bagaimana bila artikel ini akan kita save untuk semester depan juga ya. Maka di sini statusnya jangan selesai, tapi pilih berlanjut. Berlanjut ya, jangan selesai. Nanti udah selesai full nanti. Oke, berlanjut, lalu Karena berlaku 1 tahun itu. Nah iya, misalnya mau dilaporkan lagi di semester depan, di status ini kita berlanjut, lalu ubah data di sini jangan 100%. Misalnya bagi 2, 50%. Sehingga otomatis kan beban SKS-nya jadi berkurang. Nah ini kan 100%. 100% karena ini jurnal tidak terakreditasi, poinnya 2,5. Kalau kita ingin buat untuk setting semester depan, maka kita tulis saja 50%. Otomatis isinya berkurang.
Sebab kalau datanya di sini selesai, itu nanti full penilaiannya. Loh, kan beda ya. Di sini 1,5, di sini 2,5. Kalau yang kemarin sudah selesai, bisa nggak sekarang dirubah? Iya. Nah, nggak tahu saya mempunyai kewenangan. Kalau tidak ada kunci ya, kita isi, kita akan buka lagi. Kan nanti kita nggak tahu apakah selesai atau lagi. Nggak bisa ditarik tadi. Saya jawab. Nggak berani jawab itu, Pak. Untuk masuk tarik itu kan diubah karena terbitnya jadi tahun 2025 padahal dia 2004. Nah kita nggak tahu karena kita nggak tahu itu kemarin itu apakah selesai atau berlanjut, kita klaim aja umpamanya selesai ya kan, kita klaim aja berlanjut, mas kita masukkan lagi dan kita masuk Karena berarti 1 tahun. dan itu sudah saya lakukan di M. Ya udah. Selesai. Iya, Pak. Nah, kalau by system oke, tinggal aksesornya. Itu makanya akses kan dikandung dan menyampaikan itu maksudnya Ya mudah-mudahan di aksesornya. Baik Bapak dan Ibu, pengalaman Bang. Selanjutnya masuk ke pelaksanaan pengabdian. Itu tinggal ngecek-ngecek saja apakah sudah masuk atau tidak. Nah ini juga sama, kalau misalnya kelebihan pilih aja beban lebih. Jadi misalnya banyak kegiatan, masukin aja semuanya karena nanti akan masuk sebagai angka kredit. Kalau misalnya kita ngirit-ngirit, angka kreditnya berkurang juga. Kalau misalnya kok kelebihan, ya tinggal beban lebih saja. Jadi gitu tekniknya. Ya ketika kita banyak kegiatan, laporkan semuanya. Nah nanti kalau misalnya itu untuk angka kredit kita. Nah untuk di laporan BKD karena kelebihan beban, ya tinggal setting beban lebih. Jadi intinya Pak, kalau banyak kegiatan dan itu sering akan dilaporkan semua aja, karena itu nanti untuk pakai angka kredit untuk kenaikan golongan pangkat ya dan golongan. Jadi nggak perlu diirit-irit hanya untuk BKD, sebetulnya begitu. Sebelum terakhir dicek juga kewajiban khususnya masih berlaku atau tidak, lihat saja di sini. Kan di bagian kewajiban khusus. Nah, nanti dilihat di sini. Ini kan masa berlaku. Nah, ini kan masih ada 2026, 2027, 28. Nah, di kewajiban khusus. Enggak, di BKD. Kewajiban khusus lektor nih, kewajiban khusus lektor. Aman. Ya, ini otomatis ya. Ya. 3 tahun. Tanggal terbit ya biasanya di sini. Tanggal terbit. Sudah kapan tanggal terbitnya. Nah, sekarang terakhir di simpulan. Pastikan di sini biru dan di sini biru. Biru di sini menunjukkan kewajiban khusus kita tercapai atau tidak. Kalau di sini biru berarti kewajiban khusus tercapai. Nah, kalau di sini berarti ada merahnya. Nah, misalnya kasus saya tadi kan ada double ya, 2 kali di input. Nah, kalau tidak salah ada di pelaksanaan penelitian. Bisa saya hapus. Nah, ini saya hapus. Yang ini kan sudah saya laporkan. Hapus. Laporkan. Di kewajiban khusus kan di sini. Ke bawah dong, di bawah. Nah, sekarang sudah biru. Memenuhi ketentuan pengenaan beban kerja dosen menurut penilaian kita, tinggal menunggu penilaian asesor. Yang ini kewajiban khusus, berarti sudah terpenuhi kewajiban khususnya.
di sini ya, kewajiban khusus. Saya kan asisten ahli, jadi cukup tulis buku. Nah, meskipun saya tidak ada buku kan atau, jadi perdebatan nih atau dan. Kalau melihat dari aplikasi ini kan atau, kalau saya ya lektor, kalau tidak salah lektor kepala atau, kalau profesor dan. Nah, kalau di sini biru dan sini biru, tinggal nunggu penilaian asesor di sini biru. Biru, tinggal nunggu pencairan. Ya. Kalau yang sudah dulu lagi ini kewajiban khusus, apakah bisa dimasukkan ke penelitian yang diberikan kewajiban khusus? Jadi ini penelitian itu ada dua. Yang pertama penelitian yang dilaporkan per semester, dan yang kedua penelitian yang kewajiban khusus. Nah, seandainya ada artikel baru nih, Ibu lektor berarti minimal Sinta 4. Nah, misalnya di Sinta 4 nih masuk nih, berarti bisa untuk laporan semester sekarang, bisa dan kewajiban khusus. Nah, gitu jadi kalau misalnya tadi Bu Ida punya artikel jurnal di Sinta 3. Nah, itu bisa dilaporkan untuk penelitian bagian ini ya. Bagian ini, penelitian ini, dan kewajiban khusus otomatis ya akan muncul. Nah, di semester berikutnya yang artikel Ibu tadi berlaku untuk kewajiban khusus, tapi tidak berlaku untuk laporan di penelitian. Enggak di setahun. Posisinya di penulis pertama kedua ada di sini ya. Sebentar, Bu Cami, penulis kewajiban khusus boleh pendamping? Penulis pendamping? Khusus penulis pertama. Ada kayaknya deh. Dibaca. Ya. Yang BKD boleh Bu. Yang BKD boleh. Artikel itu apa jurnal itu nggak bisa semester depan kan ya? 2 semester. Itu kan kalau di setting selesai. Nah, tadi yang menurut Bapak. Baik, jadi kasusnya begini. Semester ini terbit jurnal Sinta 3. Berarti bisa dihitung untuk pelaksanaan penelitian dan untuk kewajiban khusus. Nah, semester depan. Di semester depan yang itu tidak berlaku untuk penelitian, tapi berlaku kewajiban khusus. Bila status di sini Bu Ida selesai. Oh, Ibu Ida jangan selesai, Bu. Tapi kalau di settingnya beban lebih, masih berlaku di semester berikutnya. Di tahun berikutnya, otomatis kan habis ya. Tapi ini masih berlaku untuk kewajiban khusus. Sampai 3 tahun. Ya, jadi tetap aja harus penelitian juga. Tahun sekali minimal. Jurnal 2 tahun setahu saya. Jurnal berapa? Kalau buku 3 tahun, jurnal 2 tahun untuk kewajiban khusus. Coba nanti bantu cek lagi ya, saya risetnya gitu Pak. jurnal 3 tahun. Kalau untuk ngisi per semester, buku dan jurnal sama setahun. Ya. Baik, saya kira demikian. Sudah lewat 11 menit. Nanti untuk pendalamannya mungkin bisa di ruang dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.